Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan yang baik ini bisa berjumpa kembali di channel YouTube ini. Kita akan bacakan satu artikel ini berkaitan dengan kegiatan olahraga bersepeda. Yang mungkin akhir-akhir ini kita mendengar, melihat ya satu jenis olahraga ini sedang banyak digandrungi oleh masyarakat, ya, bersepeda, ya. Tetapi bersepeda ini yang secara asalnya hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja, tetapi jangan salah ketika kita melaksanakannya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Di antaranya adalah kita bersepeda menggunakan kostum, ya, menggunakan baju yang ketat, ya. Kita akan bacakan satu artikel dari konsultasisyariah.com, ya, yang judulnya kostum ketat saat bersepeda. Pertanyaannya, bagaimana hukum memakai kostum ketat ketika bersepeda hingga menampakkan tonjolan kemaluannya? Mereka beralasan bahwa itu dilakukan dalam rangka untuk mengurangi gesekan angin saat bersepeda. Jawab, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada asalnya, bersepeda dan semua bentuk menggunakan kendaraan lainnya termasuk perkara mubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa kenikmatan bagi hambanya, di antaranya adalah kendaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun." Kuda, hewan bighal dan keledai yang Allah ciptakan untuk kalian tunggangi dan menjadi penyejuk pandangan, dan Dia menciptakan apapun yang tidak kalian ketahui. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-8. Dari sini kita perlu menyadari bahwa kendaraan itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita gunakan untuk kegiatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat bisa menjadi potensi maksiat. Ya, ini harus kita garis bawahi, harus kita ingat-ingat. Setiap nikmat bisa menjadi potensi maksiat karena harta adalah salah satu sumber fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak kalian adalah ujian bagi kalian. Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Nah, di antara bentuk fitnah harta adalah menggunakan harta itu sebagai sebab untuk melakukan pelanggaran, seperti pakaian ketat saat berkendara atau pakaian yang transparan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama madhab kami, yaitu yang dimaksud adalah madhab Asy-Syafi'i, mengatakan wajib menutupi warna kulit dengan pandangan orang. Tidak cukup dengan pakaian yang tipis yang terlihat warna kulitnya. Al-Majmu' 3170. Dalam ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Ad-Durar As-Saniyah dinyatakan tidak selayaknya seorang muslim menggunakan pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh dan menonjolkan aurat, seperti celana atau pakaian olahraga atau celana renang. Jenis pakaian ini menghilangkan muru'ah atau wibawa dan rasa malu. Di samping itu, dengan memakai pakaian ini akan memicu fitnah. Lajnah Daimah juga telah memfatwakan tidak bolehnya menggunakan pakaian ketat, yaitu Lajnah Daimah juga telah memfatwakan tidak bolehnya menggunakan pakaian ketat yang itu bisa membuat aurat menonjol. Karena dalam kasus ini dihukumi sama seperti membuka aurat. Dan membuka aurat jelas ini tidak boleh. Simak Fatwa Lajnah Daimah 3/430. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersepeda, berolahraga, ya, ini hukumnya boleh.
sah-sah saja, ya, sah-sah saja, ya, untuk menjaga kebugaran badan. Tetapi jangan sampai kemudian yang tadinya mubah berubah menjadi maksiat karena kita melanggar salah satu aturan di dalam syariat, yaitu menggunakan pakaian yang ketat. Ya, mungkin kita lihat bagaimana jenis-jenis pakaian di dalam bersepeda yang tampak orang menggunakan pakaian khusus, ya, khusus bersepeda yang tipis dan sangat ketat, ya, sehingga memang bisa tampak jelas pada diri mereka, kemaluan mereka, mohon maaf, ini tampak, ya, menonjol, ya, bukan hanya ketat saja, tapi bahkan kemaluan mereka sampai tampak dengan jelas, ya, menonjol. Ya, tentu ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, ya, karena apa? Pastinya seharusnya dia malu, ya, seharusnya dia malu, dan ini sesuatu yang terlarang, tidak boleh, karena sama saja kata fatwa di dalam Lajnah Daimah tadi, sama saja dengan membuka aurat. Ada beberapa alasan, ya, kita bacakan kembali. Ada beberapa alasan yang dijadikan pembelaan untuk menggunakan kostum ketat. Di antaranya adalah satu, kegiatan olahraga ada kelonggaran. Yang kedua, untuk mengurangi gesekan angin. Saya kira alasan yang sama juga disampaikan oleh orang kafir untuk melakukan tindakan asusila. Sehingga menurut mereka, wanita boleh tidak berbusana ketika di pantai, ketika di kolam renang, atau tempat berair lainnya dengan alasan keselamatan. Setan membisikkan kalimat indah untuk menipu manusia agar bertahan di dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Alasan mengurangi gesekan angin bisa jadi termasuk bisikan setan untuk mempengaruhi manusia agar tetap bertahan di dalam perbuatan memalukan, menggunakan pakaian ketat sampai menampakkan tonjolan kemaluannya. Demikian, Allahu a'lam. Dijawab oleh Ustadz Amin Nurbait, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com. Ya, jadi sahabat, silakan saja sahabat sekalian, kaum muslimin, jika ingin bersepeda, ya, ingin menyalurkan hobi yang satu ini, tetapi jangan sampai kita ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan menggunakan mode pakaian, style pakaian seperti style pakaian orang-orang kafir yang berpakaian dengan cara yang sangat ketat ketika bersepeda, bahkan bahannya pun adalah bukan hanya ketat tapi tipis, ya, dan ini sesungguhnya adalah satu hal yang sangat memalukan bagi kita, bagi orang yang beriman, ya, ketika sampai kita berpakaian seperti itu, ya. Belum lagi ini termasuk adalah salah satu perkara yang dilarang oleh syariat, perkara yang dilarang oleh Islam, menonjolkan bentuk tubuh, ya, menonjolkan aurat, ya, memperlihatkan aurat kita yang seharusnya kita tutupi dengan sempurna, ya, yang seharusnya kita tutupi dengan baik-baik, dengan sempurna, jangan sampai terlihat oleh orang lain, ya. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bersepeda dengan pakaian yang biasa, ya. Kalau alasannya adalah untuk mengurangi gesekan angin, buat apa? Ya, kita bukan atlet, bukan sedang balapan, bukan sedang bertarung, ya, hanya sekedar gesekan angin tidak masalah. Dan jika kita memang tujuannya adalah olahraga, gesekan angin itu akan menambah beban berat kita, sehingga ketika beban itu bertambah, ya, energi kita pun yang akan keluar bertambah, ya, exercise latihan kita pun bisa bertambah, itu pun berguna buat kita. Jadi tidak perlu dikurangi gesekan angin itu. Tidak ada nilai urgensinya, tidak ada nilai daruratnya sehingga harus dihindari, ya, gesekan angin itu tidak masalah. Ya, berpakaian yang syar'i, berpakaian yang menutup aurat. Ya, percuma kita mendapatkan badan yang bugar, badan yang sehat, tetapi di sisi lain kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita sehat, kita selamat, tapi di akhirat kita celaka. Kita masuk ke dalam neraka misalnya.
Ini adalah satu hal yang sangat-sangat rugi, sangat-sangat tidak seimbang ya, antara kita tadi hanya sekedar ingin ikut-ikutan mode atau hanya sekedar ingin mengurangi gesekan angin, tetapi akibatnya sangat fatal sekali di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tercatat sebagai orang yang bermaksiat. Ya, demikian, semoga bisa diambil faidahnya, pelajarannya, dan kita bisa menghindari bisa menghindari perbuatan yang satu ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.